Ini kan berbicara tentang murid gitu ya. Yang namanya murid itu ya pasti sedang digembleng. Otomatis untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak penting, aktivitas yang tidak perlu, sehingga dia butuh tempat yang sepi. Kenapa? Karena di tempat yang sepi dia lebih enak untuk bertafakur, introspeksi, lebih lega, lebih puas, lebih nyaman ketika dia itu menyendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahi nawina ta'alim ta'lim nafa'al intifa' tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a fihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, juga mu'allif dari kitab Fathul Mu'in, Syekh Ahmad Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man nawa bihi aslafuna sholihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah bi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, dan kita sampai pada adab yang ke-56, di mana seorang murid itu harus menutup diri, harus menutup rapat-rapat pintu pengagungan orang lain terhadap dirinya. Artinya dalam dirinya itu nggak boleh ada harapan, saya ini adalah seorang murid tarekat sehingga saya harus dimuliakan oleh orang lain. Nggak boleh, teman. Nggak boleh. Kenapa? Ketika ada sifat seperti itu, maka sama saja dia itu mempermalukan tarekat. Sehingga apa? Sehingga dalam adab yang ke-56 ini, seorang murid tidak boleh sedikit pun ada harapan dia harus atau dia mengharapkan pengagungan orang lain terhadap dirinya. Jadi misalkan yang namanya murid tarekat itu ya zikiran, itu kan puasa, mujahadah, sholat jamaah, segala macam. Nah, kalau tujuannya itu supaya dia itu dimuliakan oleh orang lain lantaran mereka melihat seorang murid itu rajin dalam melaksanakan puasa, melaksanakan sedekah, melaksanakan zikir, wirid, segala macam, maka penyakit yang ada dalam hatinya itu ya parah. Gitu. Kenapa? Masih ada harapan kepada makhluk. Ya. Sehingga wa min syanihi an yasudda anhu baba mura'ati ta'zimihi minal makhlukin, tadi sama. Wala yaltafita ila ahadin minal khalqi aqbala alaihi aw adbara anhu, sehingga dia tidak memperdulikan baik itu ada orang yang mendatangi dirinya, memuliakan dirinya, atau sebaliknya menjauhi dirinya atau memusuhi dirinya, illa bi tariqihi syar'i, kecuali melalui jalur syariat. Tidak lagi. Ya, artinya dia sudah tidak lagi memperdulikan ketika saya zikir, saya mau dicaci orang nggak ngefek, mau di alam mau dipuji orang nggak masalah, nggak ada pengaruhnya.
Kenapa? Seperti itu. Li'anna min syartil muridis shadiq an yuhibbal uzlata anin nas. Karena memang salah satu bagian dari syarat-syarat murid yang jujur, dia itu apa? Dia suka menyendiri. Dia suka menyendiri dari banyak orang. Sehingga ketika dia sendiri nggak perlu, oh Kamaji sini, saya kesepian nih. Oh, tay. Kenapa? Karena dirinya sudah sibuk gitu tuh. Sibuk dengan zikir, sibuk dengan tafakur, sibuk dengan introspeksi, sibuk dengan misalkan menelaah atau mencari-cari kesalahan yang ada dalam dirinya. Gitu sibuknya. Kalau kita kan beda. Nah, ketika kita itu ngopi, ngerokok sendirian, itu nggak enak. Kenapa? Karena kalau ngopi dan ngerokok sendiri, itu pikiran nanti kemana-mana. Akhirnya untuk mengantisipasi itu, udahlah sini Kang Majid, saya mau kesepian di sini daripada saya ngelantur, mending kita ngobrol. Mau apa tah yang diobrolkan? Nggak masalah. Ya nggak gitu juga. Kenapa? Karena dia disibukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disibukkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngesmal, dia nggak bakalan kesepian, nggak bakalan mencari-cari kesibukan lantaran dia sepi. Karena memang syarat dari seorang murid itu dia harus menyendiri. Uzlah tanya, al-uzlatu anin nas. Kan di awal-awal kitab sudah dijelaskan juga. Ada beberapa dasar-dasar tarekat, di mana wa arkanu thariqi arba'atu asya al-ju', di mana rukun daripada tarekat itu ada 4. 1, lapar, ya artinya mengurangi porsi makanan. Oh. Mengurangi porsi makan, ya kan? Yang nanti pada akhirnya kalau yang mentok-mentok itu 6 bulan baru sekali makannya. Nah, mentok-mentok kita. Ya kan, itu kisah dari siapa itu? Syekh Asyibli ya. Syekh Asyibli rahimahullahu taala. Dan di situ dalam penjelasan tentang lapar itu banyak dari kalam ulama yang menyatakan bahwasanya kenyang itu adalah sumber dari segala penyakit. Benar tak? Nah, bahkan itu dibenarkan oleh kedokteran. Gitu. Sehingga kalau para arifin zaman dulu meskipun mereka tidak makan, mereka itu bisa kenyang melalui zikir. Kalau memang kita ini adalah seorang murid yang jujur dalam melaksanakan tarekat, ya setidaknya bisa niru dong. Ulama-ulama atau para arifin zaman dahulu, ketika mereka lapar berzikir, kenyang. Kalau sekarang lapar cina, disuruh zikir atau ogah amat aing. Ya betul lapar aing. Bahkan ungkapan dari Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullah ta'ala, salah seorang ahli arifin juga di masanya, di generasi dari Syekh Junaid Al-Baghdadi ya, atau generasi dari guru beliau. Ketika seseorang itu makan sehari 2 kali, maka dia tidak jauh bedanya dengan binatang yang memiliki kandang. Makanya seseorang yang menginginkan yang dalam 1 hari itu makannya 2 kali, guys, mending ngejieun kandang kayak dahar doang, iya doang sapi doang embe. Jadi gitu. Itu semua dari apa? Lapar. Itu pertama. Dan yang kedua adalah uzlah, menyepi diri. Ya, artinya menghindari atau mengurangi interaksi dengan sesama. Ini kan berbicara tentang murid gitu ya. Yang namanya murid itu ya pasti sedang digembleng. Otomatis untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak penting, aktivitas yang tidak perlu. Sehingga dia butuh tempat yang sepi. Kenapa? Karena di tempat yang sepi dia lebih enak untuk bertafakur, introspeksi. Lebih lega, lebih puas
lebih nyaman ketika dia itu menyendiri, ya kan? Nah kalau kita kan beda. Kalau sendiri itu pasti nyari-nyari temen ini. Di kobong sendirian gitu ya. Mending mah di kobong itu pikiran. Nah ngelamun. Mending di kobong itu misalkan apa murojaah kitab yang sudah dikaji di sini misalkan. Mending teman. Di kobong jeung lamun teu ngomean HP ya berita naon ya gitu bae ya. Ya informasi naon ya. Nah, gitu bae. Dan seterusnya bela. Nah sehingga murid yang jujur itu harus apa? Lebih suka sendiri daripada banyakan. Kenapa? Karena kalau banyakan, kalau dia itu suka untuk mencari-cari teman ketika dia itu bersendiri, ketika dia sendiri, otomatis nanti pembahasannya itu akan jauh tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas apa? Nah, rek dahar naon gitunya. Makanya mau makan apa? Rokona aya henteu. Ngopi segala macem. Keur eueuh rokok, ieu kumaha carana ya orang bisa ngarokok. Ngahutang. Mun utangna geus numpuk gitu kan. Paling neangan ieu naon puntung. Mun aya tah mah. Ya gitu. Nah itu rukun yang kedua dari rukun tarekat. Uzlah. Kemudian yang ketiga as-sahar, melek. Jadi melek yang dimaksud di sini tidak sama seperti yang kita bayangkan bahwa setiap malam itu melek, sementara obrolannya kesana kemari itu jelas. Mending obrolannya tentang Allah Ta'ala, tentang ilmu, tentang syariat gitu ya. Iya obrolan tentang bisnis, yang bisnis baik-baik yang ya, tak hasil-hasil. Terus itu yang ketiga. Dan yang keempat, qillatul kalam, mengurangi omongan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu, segala macam syahwat, segala macam kemaksiatan itu munculnya dari omongan. Contoh, misalkan di pasir angin ini, Tijani nggak tahu bahwa di pasir angin itu ada seorang cewek cantik, ya kan, bahenol, bodinya kayak biola Spanyol gitu kan, gitu. Nah awalnya nggak tahu. Kemudian siapa Kang Majid ini ngasih tahu, ngasih informasi nih ke Tijan. Kamu tahu nggak? Di pasir angin itu ada cewek, kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya bulat, rambutnya aduhai, segala keren kayak pokoknya mah. Bodinya bahenol gitu. Wah lah pokoknya. Yang awalnya nggak tahu, lantaran ada informasi ini, akhirnya apa? Ya akhirnya nganjang ke sana di teangan eta, imahna di mana? Carilah. Yang pada akhirnya nganjang, ya kan? Mending nganjangnya mah nggak neko-neko, ini mah nganjangnya mah tangannya usil gitu kan? Nah itu muncul dari apa? Muncul dari informasi, dari bacot, dari omongan, gitu. Nah sehingga karena seorang murid itu sedang digembleng, otomatis 4 hal ini itu harus ada dalam diri seorang murid. Tahan lapar 1, yang kedua uzlah, nyepi, menghindari keramaian, kemudian yang ketiga sahar, yang tadi melek dalam arti bangun di tengah malam untuk mengisinya dengan ibadah, bukan melek semelek-meleknya, enggak. Kemudian yang keempat adalah mengurangi pembicaraan. Kalau seorang murid itu ada 4 hal ini, maka diharapkan dia itu dapat menaikkan kualitas kerohanian yang ada dalam dirinya. Kalau enggak, la yasummu minar raihati syai'an, gitu nanti pada ujungnya. Dia nggak bakal dapat apa-apa dari tarekat. Ini nanti akan diilustrasikan ini oleh musannif dengan mengutip kalamnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Gitu. Itu satu ya, an yuhibbal uzlata anin nas, dia itu demen untuk menyendiri, menghindari keramaian, menghindari pergaulan.
Kemudian selanjutnya wala yatluba lahu maqaman inda ahdin minhum, dan ketika dia berbaur, dia itu tidak menginginkan satu makom, tidak menginginkan satu posisi supaya dia itu dihormati, dituakan, digurukan, disehkan gitu misalnya, dihadratus sehkan oleh masyarakat. Enggak boleh sama sekali itu. Kenapa? Famalahu walahum. Emang mereka itu ngasih manfaat apa kepada dirinya, kepada seorang murid? Oh, tak manfaat anu. Maka fala yanbaghi lahu hudurul majalis allati fiha lagun, maka tidak layak bagi seorang murid, tidak pantas bagi seorang murid untuk menghadiri majelis-majelis yang di situ terdapat lagun, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, atau yang kedua, benar majelisnya itu majelis ilmu, judulnya mah. Tapi ketika di dalamnya itu isinya mencaci maki orang, ghibah, hasud, namimah, adu domba, segala macam, nggak ada efeknya itu mah. Justru madaratnya lebih besar. Aujidalun, atau di dalam majelis itu terdapat perdebatan. Oh, sama aujubun atau pamer. Auria, dia ya. Walau kanat majalisa ilmin, meskipun itu adalah majelis ilmu. Jadi yang dimaksud dengan majelis sebenarnya bukan kayak pengajian gini, bukan. Pokok ada beberapa orang yang duduk itu namanya majelis. Gitu. Ketika yang dibicarakan itu tentang dunia, maka itu ya majelis dunia. Ketika yang dibicarakan itu duit, majelis duit. Ketika yang dibicarakan itu tentang ilmu, maka itu majelis ilmu. Ketika yang dibicarakan itu adalah Allah Ta'ala, berarti majelisnya Allah Ta'ala. Gitu. Jadi majelis itu tempat duduk. Karena majelis-majelis ilmu di saat itu sudah waqad qallatis salamatu min hadhil umur fi talabatil ilmi, di mana keselamatan atau majelis yang selamat dari penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, lupa kepada Allah, ada tipuan, ada perdebatan, ada ujubnya, ada pamernya, ada riaknya, ada kesombongannya. Itu sudah sedikit sekali majelis yang selamat dari itu semua. Itu kan khususnya di kalangan thalabatil ilmi, para santri-santri yang menuntut ilmu. Ya. Sehingga pada ujungnya fa'alaika ya akhi bil wahdah. Sehingga penekanan kepada santri itu udah sendiri aja, sorangan baik doang masjid. Oh, masjidnya. Dia masjid baik gitu. Uzlah, menghindari keramaian. Ya kan? Kecuali illa fi huduril jamaah, kecuali dalam menghadiri sholat jamaah. Ya. Atau wa majalisil ilmi salimati mimma dzukir, atau menghadiri majelis-majelis ilmu yang selamat dari penyakit-penyakit, hal-hal negatif yang disebutkan sebelumnya tadi, gitu ya. Nah ini adalah katakanlah dasar atau patokan ya yang harus ada dalam diri seorang murid. Nah, lalu bagaimana dengan misalkan wali-wali Allah, para arifin, ketika kita menelusuri tentang sejarah-sejarah mereka, misalnya seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi yang kenal dengan gelarnya yaitu Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, pemimpinnya golongan ahli sufi, Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah. Ternyata beliau berbaur dengan masyarakat itu bagaimana? Begitu juga dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu kan beliau memiliki banyak murid, bahkan di majelisnya itu ada 70.000 murid beliau yang menghadiri majelisnya di setiap pengajian. Sehingga muncullah kitab-kitab Futuhul Ghaib, Jala'ul Khotir, kemudian Al-Fathur Rabbani, dan seterusnya. Jadi beliau sebenarnya nggak ngarang secara sengaja ngarang gitu, nulis nyusun kitab, enggak. Tapi kitab-kitab yang disebutkan tadi itu adalah hasil dari ceramah-ceramah di pengajian-pengajian beliau. Dan itu memang berproses. Kenapa? Karena beliau itu katakanlah cekurang jadi kiai itu ketika umur beliau itu 53 tahun, 52 atau 53 tahun.
Jadi semenjak mulai dari umur 17 tahun sampai umur berapa tadi 52 tahun, 35 tahunan. Itu mah ngaji biasa ke para guru. Setelah itu kalau zaman dulu kan nggak seperti sekarang. Artinya ketika belajar kepada seorang ulama, kalau sekarang kan ada kobongnya gitu kan. Artinya tempatnya disiapkan. Kalau dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ngaji mah ngaji di waktu ngaji. Beres ngaji, nggak kemana bawa. Mau di padang pasir tah, mau di hutan, mau di pinggir kali, segala macam senemunya. Lantaran apa? Karena memang fasilitasnya nggak seperti sekarang. Itu kan setiap orang yang mau ngaji disiapkan, oh ada kobongnya, ada apa namanya kobongnya, ada apa namanya tuh kamarnya, bahkan disiapkan sekarang itu colokan ada, listriknya ada, rice cooker ada, casan ada, nanti pemanas air bahkan ayah kurang ngena kumaha eta santri ayeuna nama. Tuan Sebe, waduh susah itu dalam hal makanan aja susah. Belum rokoknya gitu, bahkan terkadang dikasih rokok sama kiainya satu-satu. Jadi kurang syukur apa kita ini. Meski begitu, mending itu semangat dalam ngaji, semangat dalam zikir. Allah. Jadi sistem yang digunakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani biasanya gini. Karena kitab yang dibaca itu difahami, karena lantaran beliau itu hidupnya di Arab gitu ya. Entah doang orang gitulah. Tuan saya maca ngeartikeun, karak nyurahkeun gitu, henteu. Jadi biasanya ada qori'nya, ada yang tukang baca. Misalnya kalau ini mau ngaji kita apa nih? Oh, Anwal Qudsiyah misalkan. Jadi muridnya yang baca Bismillahirrahmanirrahim, al-khulu minal hasadi wal ghibati wa ghairiha minas sifatil ma'ibah wa min sya'nihi alla yakuna indahu hasad, terus tak suruh berhenti baru jelaskan. Gitu modelnya. Baru di surah. Jadi nggak dikatakan lagi bongkar satu kalimat per kalimat, enggak. Enggak. Itu tetap apa yang nyusun adalah putranya atau murid-muridnya gitulah, yang kemudian sudah disusun jadi satu disodorkan ke beliau. Mungkin ada apa yang perlu diluruskan, dikoreksi gitulah oleh beliau. Baru setelah itu gitu. Dan itu sering di kalangan ulama itu seperti itu di zaman dulu ya. Makanya kalau zaman dulu itu dikenalnya dengan istilah al-amali. Jadi dari zamannya Imla, al-amali. Misalkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada amali Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnul Hajib misalkan, amali Ibnul Hajib. Ibnu Salah, amali Imam Ibnu Salah. Amali Syekh Muhammad Al-Imam Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi. Amali Imam Ghazali dulu ada seperti itu. Jadi itu merupakan apa ya, katakanlah inisiatif dari para murid-muridnya untuk mengabadikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah sehingga setelah itu muncullah jadi kitab. Nah kalau Tuan Syekh sama kayak tadi, yang kemudian disodorkan kepada beliau dan muncullah kitab Futuhul Ghaib. Gitu. Muncullah kitab Jala'ul Khotir, muncullah kitab Al-Fathur Rabbani dan seterusnya. Nah makanya kalau di mana di kitab Al-Fathur Rabbani ataupun Jala'ul Khotir itu ditulis waktunya. Misalkan qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala fi yaum kada sulasa atau fi lailatul jum'ah misalkan. Isrin Rajab sanad kada wa kada, isinya baru seret gitu. Makanya kalau bahasa yang ada di dalam kitab Futuhul Ghaib ataupun Jala'ul Khotir ataupun Al-Fathur Rabbani karya-karyanya Tuan Syekh, itu nggak seperti bahasa sekarang yang kita baca saat ini, enggak. Kenapa? Yang namanya ceramah gimana sih? Gitu. Yang terkadang ada pengulangan, terkadang pembahasannya itu nggak sampai rampung segala macam. Namanya juga lagi ngomong gitu kan. Lagi ngomong ditulis, terkadang ada yang ketinggalan lah segala macam.
itu namanya juga bahasa ceramah ya. Beda dengan penulisan yang seperti kitab ini gitu, Anwarul Qudsiyah. Itu runtut, adab yang ke-56 ini. Nah, ngutip dari ini, penjelasannya seperti ini. Yang ke-57 nah, dan seterusnya. Jadi rapih. Kalau yang model penyusunan sendiri. Mualifnya bukan tuan saudara. Bukan. Nah, jadi mualifnya itu murid-muridnya yang diantaranya adalah putra beliau sendiri. Siapa sih namanya tak? Abdul Wahab kalau nggak salah. Namanya Abdul Wahab. Itu Futuhul Ghaib. Itu yang nyusunnya ya Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab. Maksudnya ilmu yang tersirat menjadi surat. Betul. Makanya kan kadang-kadang kalimatnya berulang-ulang, tuh kan? Pembahasannya kurang detail segala macam. Nah, itu adalah keterbatasan yang ada pada yang nulis. Bukan Tuan Syekh yang kurang ngejelasin, enggak. Yang namanya nulis gimana sih? Itu. Nah, kalau yang nama harita mah rekaman. Jadi sekuatnya ini aja dalam mengesave omongannya Tuan Syekh dan secepatnya tulisan. Gitu. Jadi kan tetap apa yang disampaikan terkadang berbeda dengan apa yang ditulis. Kenapa? Keterbatasan jelasnya, keterbatasan tangan dan pikiran dalam mengesave itu. Saya beda sebelum. Iya, gitu. itu zaman dulu, gitu kan? Kurang tulisan. Di mana beliau itu, katakanlah selama 30 tahun pesantrennya, selama 30 tahun pesantren, barulah jadi kiai. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. 30 tahun. Oh, di mana waktu itu yaitu gurunya Syekh Abu Sa'ad Al-Makhzumi rahimahullah taala atau Al-Mukharrimi versi lain. Itu guru beliau itu memiliki madrasah. Cek orang bahasa ayeuna punya pesantren. Yang di situ ada tempat untuk santrinya, ada majelisnya, ada masjidnya, ada tukang masaknya segala macam. Karena Syekh Al-Makhzumi ini tidak memiliki generasi penerus atau putra-putranya tidak siap untuk melanjutkan madrasah ini, akhirnya diberikanlah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan dari situ beliau dakwahnya semakin meluas gitu sampai kemana-mana. Nah, itu kan berarti kalau kita hitung waktunya semenjak dari umur 17 tahun sampai ke 52 tahun, itu berarti perjuangan yang luar biasa. Apalagi fasilitas belum memadai. Sampai beliau itu kan beberapa hari nggak makan. Ya memang ada riwayat bahwa Tuan Syekh itu selama sekian tahun nggak makan. Sekian tahun nggak bisa. Ya artinya itu perlu dipertanyakan kebenarannya. Karena memang di manakib itu ada satu kisah bahwa Tuan Syekh baru tidak makan baru 3 hari nih. Itu udah hampir mati itu, hampir meninggal itu beliau itu. Lantaran belum makan 3 hari. Dan ini bukti real bahwasanya riwayat yang mengatakan bahwa sekian tahun beliau nggak makan nggak minum, perlu dipertanyakan kebenarannya. Mentok-mentok 6 bulan. Mentok-mentok itu 6 bulan. Nah, eta biasa namanya juga kisah ini kan, kisah ada benernya ada salahnya gitu kan. Nah, itu kan berbaur dengan masyarakat. Dan ketika umurnya sudah 52 tahun berbaur dengan masyarakat. Pengikutnya punya, itu kan madrasah punya, pesantren punya, kemudian harta pun punya. Setelah itu popularitas pun punya. Ya, sehingga wajar. Karena itu adalah buah dari 30 tahun beliau hidup sengsara. Dan tadi menghindari keramaian. Itu semata-mata untuk menggembleng kerohanian beliau supaya lebih kuat dan lebih kuat. Gitu. Dan begitulah murid. Jadi yang dilihat, kita melihat Tuan Syekh misalnya, kisah atau sejarahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita jangan ngelihat yang enak-enak dong, bahwa beliau punya pengikut banyak, punya ilmu ma'rifat, segala macam tanya.
punya harta yang melimpah, punya ilmu laduni segala macam, jangan itunya dong. Lihat bagaimana keseharian beliau setiap harinya, bagaimana amaliyahnya, puasanya, tahan laparnya, menghindari keramaian segala macam. Jadi itulah akhlak-akhlak yang seharusnya diambil kita dari mempelajari atau membaca sejarah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Ngarana ge murid ya, dan murid itu ya pasti digembleng, itu kan. Majalisil ilmi salim Muhammad Dzukir wa kana Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fikih. Musannifu rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi kitabihi Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah ila an qala an yasudda anhu baba mura'ati ta'zimihi minal makhluqin. Utawi iki ku yen to nutup sapa murid anhu saking murid baba mura'ati ta'zimihi, pintu atau lawang ngreksa pengagungane murid minal makhlukin saking pira-pira makhluk. Amisanihi lan ingko tutup saking tingkah murid an yasudda utawi yen to nutup sapa murid anhu saking murid baba mura'ati ta'zimihi ing lawang ngreksa pengagungan murid minal makhlukin saking pira-pira makhluk. Wala yaltafita lan ora noleh sapa murid ila ahadin maring wong suci minal khalqi saking makhluk akbala kang ngadep sapa khalq alaihi ing atase murid au adbara utawa mundur atau mengo sapa khalq anhu saking murid illa bi tariqihi angin kelawan jalane khalq asy-syar'i kang bangsa syariat. Lianna min syaratil murid shadiq krana temen setuhune iku tetep saking syarate murid kang jujur. Anyuhiba utawi ento demen sapa murid al uzlata ing ngadohi anin nasi saking menungso walayat lubalan orang nyupris sapa murid lahu maring murid maqaman ing maqam inda ahadin ing dalam sandinge wong siji minhum saking nas. Fama lahu walahum mongko iku apa lahu iku tetep mongko utawi apa lahu iku tetep kedue murid walahum lan maring lan kedue makhluk atau anas. Bala yang bagi mongko rasiogiane lahu kedue murid apa hudurul majalis apa ngahadiri pira-pira majelis alati fiha kang tetep iku ing dalam al majalis lawun utawi non permainan ya. Au mudahanatun utawa tipuan, au jidalun utawa perdebatan, au ujubun utawa ujub pamer, au riyaun utawa riya. Walau kanat lan senajan ono apa majalis iku majalis ilmin iku pira-pira majelis ilmu. Waqat qallat lan teman-teman setitik apa assalamatu keselamatan min hadhil umuri saking iki-iki perkara fi talabatil ilmi ing dalam pira-pira santri kang nyuprih ilmu. Falaika mangko iku wajib ing atase sira ya akhi dulur ingsun bil wahdati kelawan ijen illa fi huduril jamaati angin ing dalam ngahadiri pira-pira jamaah salat jamaah maksudnya. Wa majalisil ilmi lan pira-pira majelis ilmu as-salimati kang selamat mimma saking barang zukira kang den sebut apa ma. Waqat kana lan teman-teman ana sapa Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki radhiyallahu anhu iku yaqulu ngendika sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki ya waladi anak ingsun iyyaka wa dia sapa sira wa hudura majalisil ilmi lan ing ngahadiri pira-pira majelis ilmu allati yaglibu kang kaprah ala dhanni ing atase sangkaan apa annahu temen setuhune hudur majlisil ilmi iku la ikhlasa ora ana keikhlasan iku maujud inda ahliha ing dalam sandinge majalis.
Fa innaha mongko temen setuhune majalis iku turisu iku ngwarisaken apa majalis zulmatan ing kepetengan fi qalbika ing dalam atine sira. Walaikalan iku lan wajib ing atase sira bil uzlati kelawan nyepi anhum saking makhluk. Ba'da an ta'rifa ing dalam sause yang tawruh sapa sira maing barang amaraka kang merintah ing sira sapa Allah Taala bi ta'limihi kelawan ngajari ma. Fa innaka mongko temen stune sira ya waladi anak ingsun iku fil qarni sabi'i sabi Oke. Asabi kang pitu ilal ajaibi yang dalam pira-pira maring pira-pira keajaiban wal gharaib lan pira-pira keanehan. Waqat sara lan teman-teman dadi sapa ghalibu ahlihi kaprae penduduk Qarn As-Sabi iku yaj'aluna padha ndadekaken sapa ahlul Qarni As-Sabi suluka tariqil qaumi ing ngambah jalane kaum kharijan ingkang metu anis syariati saking syariat. Wa haqiqatul mahabbati lan utawi hakikate mahabbah iku tudaa nun iku dan aku akui fi tariqati ing dalam tarekat edas wasaru lan dadi sapa ahlu al-qarnis sabi iku yarawna padha ningali sapa al-qarnus sabi min su'i halihim saking alane atau saking sebab alane tingkai ahlul qarnis sabi annababal ata ing temen setuhune pintu pemberian iku qad ughliqa teman-teman den tutup apa bab alal qaumi ing atase kaum kama kedene bareng ughliqa kang den tutup apa ma alaihi ing atase ahlul qarnis sabi wadzalika lan utahe mengkono-mengkono yarawna anna babal ata qad ughliqa iku li jahlihim krana bodohe ahlu qarnis sabi bima kelawan barang alaihi kang iku tetep ing atase ma ahlu tariqi utawi ahli tarekat minal mujahadati nyatane saking pira-pira mujahadah binufusihim maring pira-pira nafsune ahlu qarnis sabi atau ahli tariq lailan ing dalem wengi wan naharon lan ing dalem rino hatta taqatta'at sehingga dadi kapegot-pegot apa agbaduhum pira-pira atine atau jantunge ahlu tariq fi talabiha ing dalem nyepreh tarekat wa tamazzaqat lan dadi suwek-suwek sobek-sobek apa abdanuhum pira-pira badane ahlu tariq min ta'abiha nyatane saking capeke tariq wa nasabiha sama lan tegese capeke tariq. Walau anna ahadan lan lamun temen setune wong siji minhum saking ahlu tariq iku za kang ngrasakaken sapa ahad halal qaumi ing tingkahi kaum la adarahum yakti padha aweh udur sapa ahad ing ahlu tariq fi siyahihim ing dalem bengoke atau teriake ahlu tariq wa syakki aswabihim lan nyobek pira-pira kelambine ahlu tariq wa kana yaqulu wallahu a'lam. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.